Kalau berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, kebanyakan, bukan kebanyakan aja, saya pun sering berhenti situ. Sebaiknya itu dilanjutkan bagi kita-kita yang mampu nafasnya panjang, itu dilanjutkan bacaan, tidak wakaf di sana. Karena memang wakafnya tanda apa di situ, Pak? Tanda wakafnya apa di? Memang tidak dianjurkan berhenti di sana. Tanda wakafnya apa di situ? Tandanya. Yang penting di situ tidak dianjurkan untuk berhenti. Bagi yang mampu untuk melanjutkan nafasnya panjang, maka melanjutkan itu lebih baik. Tapi ketika seseorang berhenti di sana, maka dia tidak perlu mengulangi ke bahagian sebelumnya. Lanjut aja. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah itu dikatakan memotong, tentu tidak. Tadi permasalahan orang itu yang dikatakan tidak terus menerus tuh, Pak, kalau dia berhenti, nampak dari berhentinya itu memotong bacaan. Tapi kalau berhenti ngambil nafas nggak masalah. Ya perlu bernafas kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti dia, ambil nafas keluar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apalagi mau panjangkan huruf dot itu perlu nafas yang panjang. Sebaiknya dia sambung, lanjutkan. Tapi kalau tidak mampu, berhenti di sana, tidak ada masalah. Walaupun yang terbaik adalah dilanjutkan. Itu yang terbaik. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat daripada fatwa Al-Imam Abu Hanifah, kan kita tahu Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Wakafnya lam. Lam itu nggak boleh berhenti. Tapi tidak bolehnya dalam tajwid itu nggak sama dengan tidak bolehnya fikih ya. Kalau nggak boleh fikih ya batal. Tapi kalau lam itu jangan, ya sebaiknya tidak. Ada wakaf lazim, wajib. Itu bukan wajib definisi fikih. Lain dengan pembahasan fikih. Jadi wakafnya di sini lam. Kalau Bapak Ibu melihat nanti di Quran Al-Fatihah sebelumnya sudah kita bahas bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini menurut Imam Syafi'i termasuk bahagian ayat Al-Fatihah. Tapi ulama lainnya, diantaranya Imam Malik, Imam Ahmad, mengatakan awal pertama, dan Imam Abu Hanifah, ayat pertama daripada surat Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini memang kalau dari segi 4 mazhab, jumhur mengatakan bahwa kebanyakan mengatakan bismillah tidak termasuk ayat Fatihah. Imam Syafi'i mengatakan bismillah termasuk ayat Fatihah. Tapi jumhurnya Quran seluruh dunia mazhabnya Syafi'i. Walaupun mazhabnya orang itu Hambali, itu pula anehnya. Bapak Ibu pergi ke Mekah Madinah, itu Hambali di sana. Pergi nanti ke India Pakistan, Hanafi di sana. Tapi dibuka Qur'annya, ya nomor 1 ya bismillah. Itu aneh itu. Tapi nanti di beberapa tempat seperti saya di Pakistan, maka saya jumpai beberapa Al-Qur'an memang dituliskan ayat pertama itu Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin itu dilingkari, dikasih angka 1. Terus ayat ke-6-nya mana? Maka ayat ke-6-nya mereka posisikan dalam pertanyaan tadi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Selepas itu dia kasih angka 6. Itu jadi ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Tapi Bapak Ibu buka Quran sekarang, itu dari siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat sampai waladdallin. Dan itu hampir mayoritas Quran seperti itu. Nah, tapi kalaupun di angka 6 mereka tulis dalam Quran yang mengikuti fatwa Al-Imam Abu Hanifah, tapi ketegasan mereka dalam menulis angka 6 tidak tegas. Kok bisa tidak tegas? Nanti Bapak Ibu kalau ada waktu jumpa Quran mereka, ayat 1 dikasih angka 1 dan dibulatkan seperti yang ada ini, dibulatkan angka 2, dibulatkan angka 3, dibulatkan angka 4, dibulatkan. Giliran angka 6 enggak dibulatkan.
angka 6-nya ada, tapi nggak dikasih bulat. Jadi mau nggak mau kan ngakui lemah kalau di situ. Ini bukan mengatakan lemah atau enggak, ya mereka yang nulis. Lah kok di situ nggak dibulatkan, angkanya ada 6 tapi nggak dibulatkan, berarti memang mushaf yang paling sahih turun temurun ya bismillah itu satu, itulah bismillah. Ayat Al-Qur'an pertama dari ayat pertama daripada Fatihah memang bismillah. Tapi kembali ini ikhtilaf. Tapi ikhtilafnya ini memang paling kuat itu bismillah itu bahagian ayat. Itu bahagian ayat. Tentu ini kuat menurut versi ulamanya masing-masing, tapi kita itu Quran yang ada di depan mata kita. Jadi kalau pertanyaannya macam tadi, apakah merubah makna? Tentu tidak, karena tadi sampai ada yang mengatakan itu titik akhir ayat, ya berhenti di sana, tidak ada masalah. Walaupun secara kiroah kita Hafaz an Asim, kiroah kita ini Hafaz an Asim, di situ tidak dianjurkan berhenti, bahkan wakofnya lam. Bagi yang mampu lanjutkan ayat sampai akhir. Tapi kalau enggak ya berhenti, silahkan ambil nafas, lanjutkan dan tidak perlu mengulangi dari permulaan ayat.